Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan, yaitu terkait pendaftaran CASN khususnya Kemenak pada tahun 2023 ini, Bapak Ibu. Nah, apa saja pertanyaan yang berkaitan dengan pendaftaran di Kementerian Agama pada tahun 2023 ini? Yang pertama yaitu Bapak Ibu, siapakah yang bisa melamar CASN di Kementerian Agama tahun 2023 ini? Yang pertama yaitu untuk pelamar khusus, Bapak Ibu. Di antaranya yaitu pelamar X tenaga honorer, yaitu kategori 2. Ini merupakan pelamar yang terdaftar dalam pangkalan database X THK2 pada BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Ini yang pertama, Bapak Ibu, untuk pelamar khusus. Kemudian yang kedua yaitu pelamar tenaga non aparatur sipil negara, merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat kerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Nah, ini yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu non ASN, seperti itu, yang melamar pada instansi pemerintah, artinya di sekolah negeri, seperti itu Bapak Ibu, tenaga non ASN. Kemudian yang kedua yaitu pelamar umum, Bapak Ibu. Pelamar umum ini merupakan pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria pelamar khusus. Artinya apa? Yang tidak termasuk pelamar khusus ini contohnya yaitu pegawai swasta, guru pada madrasah swasta, dan lain-lain. Ini bisa mendaftar Bapak Ibu, termasuk dalam kategori pelamar umum seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah selain non-ASN atau ex-THK2 Kemenak dapat melamar? Jawabannya Bapak Ibu bisa, yaitu dengan mendaftar ke formasi umum, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara memilih formasi umum atau khusus? Yaitu dengan memilih dibagi jenis formasi. Pada tahapan ketiga mendaftar formasi di SSCASN, pilih jenis formasi umum atau khusus dengan ketentuan untuk formasi khusus ini jika ada termasuk dalam kriteria pelamar khusus. Nah, kemudian formasi umum ini jika Anda termasuk dalam kriteria pelamar umum, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah non ASN dapat memilih formasi umum? Jawabannya yaitu tentu bisa. Nah, kemudian selanjutnya, dengan memilih formasi umum dan Anda akan dianggap sebagai pelamar umum. Apakah pelamar umum dapat memilih formasi khusus? Jawabannya yaitu tidak bisa. Nah, Anda akan dianggap tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya, saat tidak bisa mendaftar di P3K Guru, keterangan tidak terdaftar di Kemendikbud. Nah, ini jawabannya bahwasanya P3K Guru Kemenak ini masuk ke P3K Tenaga Teknis Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan pilih P3K Tenaga Teknis dan lakukan pencarian guru jenis P3K Guru yang untuk sekolah di bawah naungan Kemendikbud, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sertifikat apa saja yang bisa menambah nilai kompetensi? Yang pertama yaitu sertifikat sebagai penambahan kompetensi tertuang pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 650 tahun 2023 yang tidak tercantum pada peraturan di atas, artinya tidak diakomodir. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di Kemenpan RB nomor 650 tahun 2023. Nah, selanjutnya, apakah pelamar guru untuk formasi umum wajib terdaftar pada Simpatika? Nah, jawabannya yaitu sesuai pengumuman seleksi CP3K Kementerian Agama, pelamar yang wajib terdaftar pada Simpatika hanya untuk formasi khusus, seperti itu Bapak Ibu.
Jadi artinya untuk formasi umum yaitu tidak wajib seperti itu. Sedangkan berkas-berkas dan syarat untuk pengajuan P3K Guru Kemenak dan CPNS bisa Bapak Ibu baca berikut ini. Yang pertama Bapak Ibu yaitu surat lamaran. Untuk surat lamaran dapat diketik atau ditulis tangan dengan template. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Biasanya nanti akan disediakan di SSCASN seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ditandatangani terlebih dahulu, kemudian dibubuhi e-matre sesuai petunjuk pada SSCASN. Kemudian terkait foto, ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu persiapkan foto. Pas foto ini menggunakan pakaian formal Bapak Ibu dan rapih, yaitu menggunakan kemeja batik biasanya atau kemeja seperti itu berlatar belakang merah. Nah, kemudian untuk surat keterangan kerja. Nah, surat keterangan kerja atau pakliring ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, yaitu HRD atau kepala yayasan atau kepala sekolah atau lainnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu surat pernyataan 5 poin. Ini nanti silakan Bapak Ibu download di SSCASN seperti itu. Silakan Bapak Ibu tanda tangan terlebih dahulu, kemudian dibubuhi dengan e-matre sesuai petunjuk yang ada pada SSCASN seperti itu. Kemudian surat pernyataan bebas narkoba. Nah, yang ditandatangani terlebih dahulu Bapak Ibu, kemudian dibubuhi dengan e-matre yaitu sesuai petunjuk pada SSCASN. Kemudian selanjutnya yaitu surat pernyataan setia pada UUD 45, Pancasila, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kemudian nanti silakan Bapak Ibu tanda tangani terlebih dahulu, kemudian dibubuhi dengan e-matre sesuai petunjuk pada SSCASN. Kemudian untuk surat keterangan kerja ini sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023. Silakan Bapak Ibu lihat ya, dengan ketentuan sebagai berikut Bapak Ibu. Untuk surat keterangan kerja ini untuk tahun pengalaman kerja ini sesuai dengan diktum kelima dan diktum ketujuh Kemenpan RB. Kemudian format disesuaikan oleh masing-masing perusahaan atau instansi atau lembaga, kemudian ditandatangani oleh pimpinan tempat bekerja Bapak Ibu pelamar sesuai dengan surat yang dikeluarkan. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan surat keterangan aktif bekerja untuk formasi khusus nih Bapak Ibu. Surat keterangan aktif bekerja hanya untuk formasi khusus. Kemudian format ini sesuai dengan satuan kerja atau unit kerja masing-masing Bapak Ibu pelamar. Kemudian ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja unit kerja. Ini tidak terbatas kepala kanwil, kepala kemenak, atau kepala madrasah dan lain sebagainya. Nah, demikian beberapa pertanyaan yang sering kali muncul terkait CASN Kemenak tahun 2023 Bapak Ibu. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi kebingungan Bapak Ibu yang bersumber dari CASN ya, kemenak.go.id ini Bapak Ibu. Baik, sekian Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dimudahkan dalam pendaftaran untuk CASN Kemenak tahun 2023 ini. Semoga Bapak Ibu dilancarkan dan diberikan kelulusan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.